Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat karena tidak semua orang sehat ya. Teman kita ini yang sakit banyak ya, yang setengah sakit juga banyak. Semoga kita doakan semoga mereka dalam kondisi yang baik dan tetap terjaga sehat di masa pandemi ini sehingga bisa beribadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah kita pagi-pagi yang luar biasa, sehat, segar, dan kita tarhib Ramadan. Tarhib dari kata-kata rohaba yurahibu tarhiban. Maka kemudian ada muncul kata-kata marhaban ya. Marhaban ya Ramadan. Jadi marhaban ya Ramadan. Saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, ini banyak beberapa yang ikut ini adalah anak-anak muda ini ya, milenial ini ya. Saya mengajak Anda untuk melemaskan tangan dulu ya. Ya, ini saya coba untuk share screen saya, lalu kita akan melemaskan tangan kita ya. Oke. Ya, Anda lihat ya. Marhaban ya Ramadan ya. Marhaban ya Ramadan. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian ya. Ini saya lebarkan lagi. Nah, ini. Melemaskan tangan. Nah, ini. Latihan coret-coret. Bisa kan ya? Nah, silakan kalau ada yang mau coba coret straight garis boleh silakan. Kemudian tanda tanya boleh silakan. Tahu caranya ya? Nah itu sudah ada yang mulai itu. Noted ya. Nah, coba. Woi, sudah ada tuh warna merah. Ada yang warna lain nggak ini? Warna biru juga boleh nih. Nah, itu sudah ada tuh yang mau mulai. Ya. Oke. Melemaskan tangan kita biar nggak ngantuk. Tadi malam kita sudah tahajud ya. Sekian rakaat. Wah, sudah. Oke. Wah, sudah mulai banyak ya. Ini betul-betul berarti pesertanya adalah milenial ini ya. Meskipun emak-emak, bapak-bapak gitu ya. Ya, saya berharap tidak kalah gitu ya dengan keadaan sekarang ini dengan anak-anak kita yang cukup milenial. Oke, baik. Wah, sudah mulai banyak. Oke, nanti dilanjutin lagi ya. Nah, ini karena connect ya. Berarti nggak ngantuk, jamaahnya ini nggak ngantuk. Baik, saya lanjutkan sekarang. Ya, saya lanjutkan sekarang. Stop dulu ya. Ya, stop. Sekarang kita ke berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang boleh nih, cek. Ya, sekarang ini tanggal berapa, Bapak Ibu sekalian? Coba tanggal berapanya dikasih tanda titik. Ya. Tanggal berapa sekarang ya? Sorry. Ya, titik. Ya. Atau dikasih tanda bulat boleh ya. Silakan. Nah, ini. Ada yang ngasih tanda di 2 ya. Ada yang ngasih tanda di 19. Apa bedanya ini Ustaz? Ya. Ini momennya momen apa sekarang ini ya? Itu yang tanggal 2 dikasih tanda itu berarti ini tanggal muda berarti ya. Momennya adalah bahwa rekeningnya terisi, alhamdulillah ya. Semoga semakin besar isi rekening Anda sehingga infaknya semakin besar. Amin.
Jadi Anda tetap bekerja keras, terus bagaimana income kita besar agar infak kita semakin besar, ya. Jadi semangat kerja keras kita tidak untuk kita nikmati sendiri, tetapi justru untuk kita berikan sebagaimana Utsman bin Affan itu biasa infak. Dan kebahagiaan itu muncul ketika kita banyak memberi pada orang lain. Jadi adik-adik sekalian, teman-teman ya, kalau ada yang merasa galau dengan income dan sebagainya, cobalah Anda sekali-kali ngasih orang. Ya, yang enggak sekali-kali, berkali-kali bagus. Itu akan terasa rasa nikmat yang luar biasa, betapa orang butuh. Ya. Sementara kita bisa membantu mereka, itu kenikmatan luar biasa. Ya. Karena banyak orang yang isi rekeningnya besar, tapi tetap sedih, galau ya. Karena mungkin terlalu pelit barangkali ya, salah satu sebabnya itu. Nah ini tanggal 2 ya, tanggal 2, benar ya, tanggal 2 April. Nah, ya. Nah yang 19 ini sudah mulai ngeh ini ya, ngeh ini. 19 ini adalah 19 apa? Sya'ban. Ya, Sya'ban. Setelah Sya'ban apa? Ramadan. Ya. Ingat ya, bagi yang belum hafal bulan-bulan di dalam Islam ya, itu sebaiknya segera dihafalkan. Masa orang Muslim nggak hafal bulan-bulan gitu ya. Jadi nama bulan ini adalah betul-betul menjadi nama bulan di dalam Islam. Ramadan itu muncul di Al-Qur'an ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an gitu. Bukan Syahrul Abril, itu nggak ada di Al-Qur'an ya. Yang ada adalah Syahrul Ramadan. Maka itulah menjadi bagian dari agama kita, yaitu penyebutan bulan-bulan Hijriah. Ya, kalender kita Hijriah, ya, Muslim loh ya, Muslim Hijriah kita ini. Ramadan, Syawal dan sebagainya. Masih ingat ya? Ingat insyaallah ya. Kalau belum ingat ya diceklah dari awal ya, mulai dari Muharram, 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ya. Betul ya? Ada yang ketinggalan kayak ini? Ramadan ya. Setelah Ramadan, berarti Ramadan itu bulan keberapa? Ke-9. Ya. Habis itu Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, selesai Ramadan nanti Syawal, habis itu 2 bulan kemudian adalah musim haji. Ya. Makanya jarak antara Idul Fitri, Idul Adha rata-rata adalah 2 bulan. Nah, ini perlu diketahui dan sebagai seorang Muslim wajib tahu itu bagian dari Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, memang tidak semua orang selalu ingat ya, tidak semua orang selalu ingat akan bulan-bulan Ramadan ya. Ini saya tunjukkan ya, ini. Jadi Rasulullah, nah ini ya. Rasulullah adalah orang yang selalu menghitung ya. Karena Rasulullah SAW yatahaffadzu min hilal Sya'ban. Ketika bulan Sya'ban ini beliau itu selalu ingat-ingat menghitung ini Sya'ban keberapa ya, keberapa ya, keberapa ya. Beberapa teman kita ada yang luar biasa posting setiap hari itu ya. Ini saya punya seorang guru di sekolah ini yang setiap hari posting. Ramadan kurang sekian hari, Ramadan kurang sekian hari. Itu tiap hari itu posting ya. Sampai hari ini Anda lihat itu, tadi barusan ada postingan baru. Ramadan kurang berapa hari lagi, Bapak Ibu sekalian? Kurang 11 hari lagi ya. 11 hari lagi, 10 atau 11. Kalau puasanya kurang 11, kalau Ramadannya kurang 10 sebenarnya. Loh kenapa Ustaz? Karena awal Ramadan itu memulai dari maghrib. Jadi awal hari tanggal kalender dalam Hijriah itu mulai dari maghrib. Begitu maghrib itu azan, gitu ya, maka masuk tanggal baru. Makanya takbiran itu kan mulai dari setelah Ru'yatul Hilal ya, melihat hilal maghrib. Nah, Ru'yatul Hilal maghrib tuh. Baru setelah itu takbiran. Nah, jadi mengapa kok takbirannya kok selalu ketika selesai maghrib Ustadz kan gitu ya? Ya karena memang
Hilalnya munculnya ketika tenggelamnya matahari dan pergantiannya adalah pada saat Ramadan itu, pada awal bulan itu. Maka 10 hari lagi itu waktu maghrib kita masuk satu Ramadan. Terawih dimulai. Nah, makanya terawihnya mulai mendahului daripada puasanya. Karena ketika maghrib masuk Ramadan, lalu setelah itu puasa malamnya terawih kan gitu ya. Sudah Ramadan itu soalnya. Besoknya baru mulai puasa. Itulah pergantian hari di dalam Islam. Nah, Rasulullah selalu menghitung tuh. Nah, makanya Anda ya selalu ingat itu. Emak-emak ya yang barangkali masih punya hutang belum terselesaikan, segera masih ada waktu ya. Hutang Anda dulu ketika Ramadan yang lalu jangan sampai tidak terselesaikan. Kata Rasulullah, dainullah ahaqqu bil qada. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk segera diselesaikan. Nah, gitu ya. Hutang kepada Allah. Fadainullah ahaqqu bil qada. Nah, maka selesaikan. Kalau Anda utang sama tetangga aja segera, apalagi utangnya kepada Allah. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita selalu ingat insyaallah dengan nama-nama bulan itu dan kita selalu ingat dengan tanggal-tanggal ya. Oke. Nah, ini dalam sabda yang lain ya. Rasulullah menyatakan seandainya kalian tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya kalian akan berharap agar dalam 1 tahun menjadi Ramadan semuanya. Tuh kan, ini tarhib Ramadan yang menyambut Ramadan. Ini sabda Rasulullah. Ya, manakala kita tahu apa keistimewaan bulan Ramadan, maka kalian pasti ingin semua hari, semua bulan itu adalah bulan Ramadan. Betapa indahnya ketika bulan Ramadan antara satu dan yang lainnya saling membantu, emosi-emosi itu bisa terjaga karena puasa. Dan kita selalu ingat kepada Allah ya, karena memang betul-betul ya banyak sunnah-sunnah yang muncul ketika bulan Ramadan. Inilah ya, kalau Anda tahu ini penjelasan dari Rasulullah SAW. Mas Nasrin rahimahullah, Sa'ban ini termasuk yang bulan sering dilupakan orang. Ya, tidak semua orang itu selalu ingat. Saya bersyukur tadi sudah lumayan ya ingat dengan bulan Sya'ban. Tapi di luar, maaf ya, ya yang jarang ngaji, apalagi sholatnya juga kadang bolong-bolong, itu mungkin nggak terpikir sama sekali akan bulan Sya'ban. Maka Rasulullah menyampaikan pada kita, bulan itu Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan oleh orang, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Padahal bulan itu adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia kepada Allah, dan aku ingin amal-amalku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. Nah ini. Maka Rasulullah pun ketika Sa'ban ini, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang Rasulullah paling banyak berpuasa sunnahnya. Dalam hadis disebutkan seakan-akan itu seperti Ramadan karena seringnya beliau berpuasa pada bulan Sa'ban. Maka Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini yang belum puasa Sa'ban, ya, belum puasa sunnah pada bulan Sa'ban, saya berharap Anda segeralah, ya segeralah Anda saum Daud bisa, kemudian Anda juga puasa Senin Kamis masih ada waktunya, ya. Intinya adalah puasa-puasa sunnah itu silakan dihidupkan pada bulan Sa'ban ini sebagaimana Rasulullah menghidupkan puasa-puasa sunnah. Oke. Ingin sukses Ramadan, apa konsekuensinya? Ya, rencana, laksanakan, evaluasi. Segala sesuatu itu 3 hal ini selalu ada. Merencanakan, melaksanakan, eksekusi, dan evaluasi. Kalau tidak ada rencana, ya tidak akan terwujud. Anda kalau tidak ada rencana menikah, tidak akan menikah itu. Iya kan? Nah, kalau nggak ada rencana. Orang tua nggak rencana, diri sendiri nggak mau rencana, nggak akan terjadi. Ya, maka kalau nggak ada rencana ingin punya rumah, ya nggak akan dapat rumah. Jadi rencanakan dengan baik. Bahwasanya Ramadan kita, insya Allah semoga sukses. Ya. 2, eksekusi. Rencana tok tanpa eksekusi, wah nggak akan terjadi apa-apa. 3, evaluasi. Kemarin itu Ramadan kita apa penambahannya? Saat kemarin itu apa target kita yang berhasil,
maka kita buat rencana lagi, target apa yang harus berhasil pada Ramadan akan datang ini. Marhaban ya Ramadan, ini kan penyambutan pada bulan Ramadan akan datang ini. Nah, silakan Anda berpikir sebentar ya, masing-masing berpikir, kira-kira apa rencana unggulan kita Ramadan yang besok ini, ya, yang semoga tidak akan luput, ya, rencana unggulan, karena masing-masing orang berbeda. Ya. Ada yang rencana unggulannya, Ustadz saya menikah, Ustadz, oh nggak apa-apa, bagus itu. Sunnah Rasul, ya, dilaksanakan pada bulan Ramadan, luar biasa itu. Ya kalau nikah langsung kaget Ustaz, mungkin khidbah dulu, nggak apa-apa khidbah, rencanakan ya yang mahasiswa-mahasiswa ini ya dan mahasiswi ya, ya silakan rencanakan hal istimewa apa yang harus kita miliki pada bulan Ramadan akan datang ini. Contoh, khatam 5 kali baca Al-Quran ada itu. Di tempat saya ini ada Ustadz ini ya, ini 1 kali Ramadan sampai 22 kali khatam. Oh, ya Allah. 22 kali khatam dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Anda ya yang nggak bisa dua-dua ya cukup 2 kali lah nggak apa-apa. Ya. 1 kali itu anak SD, anak SMP, anak sekolah. Nah, jenengan Anda adalah kuliah gitu ya. Tidak lagi siswa tapi maha siswa. Ya, memiliki kata-kata maha. Itu berarti siswanya maha. Maka Anda semoga memiliki lebih ya daripada hanya 1 kali. Jangan kalah dengan anak-anak kita di sekolah-sekolah Islam ya, SD, SMP, SMA itu mereka meskipun negeri itu ya ada target ya, baca Qur'annya 1 kali khatam. Baik, bagus sekalian ya rencana unggulan kita. Nah, mungkin bisa dituliskan di sini nih, pakai tulisan ya. Tadi coret-coret sudah, sekarang Anda tuliskan. Kira-kira apa kira-kira ya? Teks, Anda klik teks itu ya. Silakan menuliskan ya. Ya, mana belum ada tulisan ini? Nah, itu baru satu itu itikaf. Itikaf berapa hari? Tambahi dong ya. 10 hari gitu ya. Ah, gitu. Bagus. Ada lagi yang lain silakan menulis. Nah, tadi coret-coret sudah nih. Tulis. Selesai skripsi. Wah, boleh ya. Ramadan Ustaz nggak apa-apa. Syahrul jihad. Bulan kita berjihad, berjuang ya di jalan Allah. Gitu. Selesai tesis. Nah, itu masih ada yang suka coret-coret. Ya, silakan tulis ya Mas ya. Tulis. Yang diklik itu adalah teks. Ya, setelah annotate Anda klik teks. Maka setelah itu Anda taruh di situ, Anda tulis. Klik. Nah, gitu ya, tulis. Bisa nggak? Harus pakai komputer ya. Kalau pakai HP selama ini setahu saya tidak bisa. Kecuali kalau HP-nya sudah agak lebih keren gitu ya. Insya Allah bisa ya. Minta yang lebih keren lagi nanti belinya ya. Oke. Belum ada yang lain ini. Ya Allah. Ayo silakan yang lain. Ya. Oh, ada yang nulis lagi itu 3 kali khatam. Masya Allah. 3 kali khatam ya, bagus ya. 3 kali khatam. Ada yang lain apa? Wih, ada yang khidbah. Wah, keren ya. Bagus ya, selamat yang khidbah pada bulan Ramadan, bagus. Menikah sekalian nggak apa-apa. Boleh, Ustaz, boleh. Lu katanya nggak boleh bersentuhan sama pasangan, Ustaz. Yang nggak boleh hubungan itu siang hari. Yang malam hari boleh. Ya. Silakan. Ya, kalau ketika malam hari, fal'an ya basyiruhunna. Ya, silakan Anda ke pasangan Anda ketika malam hari. Gitu. Yang tidak boleh siang. Kalau sampai siang hari itu terjadi, ya ini masalah. Terkena kafaroh.
Dan kafarahnya orang yang hubungan pada siang hari pada bulan Ramadan itu 1 dari 3. Pertama adalah memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak ada atau tidak bisa, maka yang kedua yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kafarohnya ya, yang siang hari hubungan dengan pasangannya. Kalau tidak bisa, tidak kuat, seperti kasus pada zaman Rasulullah, orang tua datang, ya Rasulullah, laqad halaktu, aku celaka ya Rasulullah. Faqala Rasul, ma ahlakaka, apa yang membuat Anda celaka? Orang tua itu mengatakan, waqa'tu ala imrati wa ana shaim. Ya, fi Ramadan. Saya telah ya hubungan dengan istriku pada siang Ramadan. Maka Rasulullah memerintahkan itu tadi. Idku raqabah, yang kedua adalah saum syahran mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, ini berat ini. 2 bulan loh itu ya. Bulan Hijriah, bukan bulan Masehi, bulan Hijriah. 1 Ramadan aja kebobolan gitu ya. Apalagi 2 bulan harus lebih. Wah, ini harus hati-hati betul itu. Oh, ini orang tuanya pada zaman Nabi ini sudah sepuh betul itu. Ya Rasulullah, aku sudah tua, nggak mungkin 2 bulan berturut-turut. Maka kata Rasulullah, it'am sitina miskinan. Anda memberi makan 60 orang miskin. Ya, 1 orang miskin sebesar 1 mud. 1 mud itu nggak banyak, ya nggak sampai 1 kilo, nggak sampai 1 liter. Ya nanti dicek ada, ya nggak sampai. Ya. Kemudian ternyata orang tua itu, saya ini orang miskin di kota Madinah ini. Apakah ada yang lain? Maka Rasulullah kemudian diam dan dia mengambil gandum dari rumahnya dan menyampaikan, ini berikan kepada fakir miskin. Ini Rasulullah luar biasa, pemimpin yang hebat ya. Ketika umatnya itu tidak bisa menyelesaikan dendanya, beliau itu yang menutupi. Ini ya, beliau menutupi dendanya orang tua itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu ya. Saya lanjutkan sekarang ya. Ada yang rencananya sekian kali khatam termasuk itikaf, ada yang 5 hari silakan, 3 hari berturut-turut silakan, itu semuanya adalah kreasi masing-masing ya. Saya lanjutkan dengan ini tadi hadisnya ya. Hadisnya. Ini adalah hadisnya. Karena Rasulullah tahabbat ya. Lalu apa yang dipersiapkan? Ya ini ada 5 minimal ya. Mempersiapkan 5 hal. Yang pertama adalah mental, kedua spiritual, 3 intelektual, 4 finansial, yang kelima adalah fisik personal. Wah, ini al-al semua. Ini modelnya anak milenial ini ya. Ini bisa difoto ya, difoto anak-anak muda, difoto cekrek. Nanti kalau ditanya sama orang, apa persiapan Anda pada bulan Ramadan? Ini jawabannya ya. Mental, spiritual, intelektual, finansial, dan fisik personal. Mental itu berarti kita siap untuk menghadapi dan memasuki bulan Ramadan. Kita berharap agar betul-betul Ramadan ini sangat berkesan kebaikan-kebaikannya untuk kita semuanya. Momen untuk taubat, banyak istighfar. Ini persiapan mental. Yang tidak siap mental biasanya nggak ada apa, nggak ngefek, sama sekali nggak ngefek. Ya, maka buat persiapan mental. Kemarin itu tahun lalu ya, ada yang membuat rencana, Ustadz Ramadan ini nanti saya akan berangkat ke tanah suci, Ustadz. Ada apa? Saya ingin itikaf di Masjidil Haram. Masya Allah, luar biasa. Itu udah ada rencana itu. Meskipun rencana tok gitu ya, itu sudah dapat pahala. Karena pandemi ini akhirnya belum bisa berangkat mungkin. Ya, luar biasa ya. Rencana untuk itikaf di Masjidil Haram 10 hari gitu. Ya Allah, luar biasa itu. Ada sebuah persiapan-persiapan sehingga dia sudah nyelengi dan sebagainya. Mental itu muncul ya, mental itu muncul. Spiritual ibadah yaitu puasa-puasa sunnah. Monggo silakan ya. Bapak sekalian yang belum banyak berpuasa sunnah pada bulan Sa'ban, masih ada waktu. Sekitar 10 hari. Ya. -1. Kenapa Ustaz? Ya, 1 itu jaga-jaga. Jadi akhir Sa'ban itu sebaiknya
kita tidak puasa. Kenapa? Karena ada kemungkinan yaumus syak. Yaumus syak itu artinya hari ragu ya, apakah masuk atau belum masuk. Nah, gitu. Sehingga -1 dianjurkan begitu. Yaumus syak. Jadi ada dalam kajian ilmu fikih ya, shaumus syak, ada puasa ketika ragu itu tidak dianjurkan. Nah, di antaranya adalah ini ketika masuk pada bulan Ramadan. Nah, kalau minus itu 1, maka tinggal 9 hari Anda berkesempatan. Oke, spiritual ya, dengan puasa, dengan doa-doa kita kepada Allah, itu spiritual. Dengan sedekah kita dan sebagainya. Intelektual, belajar. Nanti Ustaz Rois yang bersama kita akan menjelaskan ini apa saja Ustaz yang perlu dipelajari untuk bulan Ramadan. Ini Ramadan sudah bertahun-tahun selalu ada, tapi persoalannya ya selalu saja muncul dan kadang-kadang masih belum ngeh gitu ya. Apa jawaban yang pas? Nah, ini harus diselesaikan, dikelirkan dari sekarang. Persiapan intelektual, baca-baca panduan Ramadan. Sudah banyak beredar buku-buku panduan Ramadan untuk persoalan-persoalan apa saja yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang keempat adalah finansial. Wah, ini penting ya, penting. Finansial ini berarti disiapkan apanya itu? Ya, duitnya disiapkan. Untuk supaya apa? Ya, karena Ramadan Rasulullah luar biasa. Bulan yang paling banyak Rasulullah mengeluarkan untuk infaknya adalah pada bulan Ramadan. Satu tradisi yang baik di Pulau Jawa ini adalah bahwa para pengusaha kalau mengeluarkan zakat itu dibuat pada bulan Ramadan. Wah, zakat tahunan ya, zakat tahunan. Padahal harusnya secara fikih tidak harus. Cuma mereka ingin menggenapkan. Ustaz, saya genapkan aja tiap Ramadan aja hitungannya. Yang kecil-kecil udahlah saya selesaikan, tapi yang patokannya adalah Ramadan. Boleh silakan ya, boleh. Kan tiap tahun selalu mengeluarkan dia. Perusahaannya itu mengeluarkan terus ya. Dia punya perusahaan dan dia selalu mengeluarkan tiap tahun. Nah, biar mudah itu ngitungnya ketika Ramadan. Luar biasa. Ya, ini tradisi yang baik ya. Jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, finansial ya, finansial. Rekening kita siapkan untuk Ramadan ini. Disiapkan untuk infak-infaknya yang terbaik. Ingat ya, bahwa dalam surat Al-Munafikun banyak orang menyesal ketika setelah meninggal dunia, ketika di akhirat nanti. Ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Orang-orang itu gitu ya. Ketika sudah di akhirat itu mereka minta, ya Allah, berikan aku waktu sebentar saja di muka bumi ini. Fa asaddaqa, aku akan sedekah itu. Loh, yang dikerjakan loh kalau dikasih waktu 5 menit itu dia akan sedekah itu. Gampangannya kalau dikasih waktu 5 menit tambahin umur, langsung ambil HP, langsung dibuka rekeningnya semua, mungkin dihabiskan itu. Isi rekening bisa dihabiskan. Anaknya mana? Kamu punya rezeki sendiri anak-anak. Urusan. Saya udah kasih sertifikat dan sebagainya, isi rekening adalah khusus untuk sedekah. Gitu. Dihabisin. Bahkan bisa jadi nggak hanya isi rekening, sertifikat itu juga bisa-bisa langsung diberikan pada banyak orang untuk jariahnya. Fa'as-saddaqah. Jadi gitu. Allah sampaikan di Al-Quran surat Al-Munafikun bagian akhir ya. Mereka ingin bersedekah. Maka mumpung kita ini masih punya kesempatan, mari saya mengajak bahwa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai sebuah kebaikan kecuali kita harus memberikan. Harus memberi. Jadi memberi itu berbanding lurus dengan kebaikan. Orang itu dikatakan baik kalau mau memberi, kalau tidak memberi ya tidak baik. Nah, gitu ya. Dan sekarang ini muncul ya di tengah masyarakat kita itu. Orang yang loman ya berarti orang yang baik. Maka marilah kita menjadi orang yang loman ya. Oke. Persiapan fisik personal. Baik, dari sekarang fisik kita harus kondisi yang mood ya, yang enak. Jangan sampai masuk awal Ramadan begitu masuk langsung masuk rumah sakit. Wah, ini berarti tidak mempersiapkan lebih dahulu fisiknya. Maka yang sering sakit-sakitan ya dibuat bagaimana caranya supaya sehat sehingga puasa Ramadan ini kita bisa
full yang laki-laki. Kalau ibu-ibu mesti nggak full biasanya kan ya, karena ada selalu tamu datang tiap bulan. Tetapi pastikan kita maksimal ya untuk mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan ini. Saya lanjutkan. Masalah muslimin rahimakumullah, ini hadis riwayat Muslim ya. Apakah engkau berpuasa pada akhir bulan ini Sya'ban? Laki-laki itu menjawab tidak ya Rasul. Nah, ini kasus ada orang yang ditanya oleh Rasulullah, kamu kemarin Sya'ban ini puasa enggak? Orang itu mengatakan tidak ya Rasulullah. Lalu Rasul bersabda, jika engkau telah selesai menunaikan puasa Ramadan, maka berpuasalah 2 hari sebagai gantinya. Loh, sampai ada ganti loh, qadha namanya ya. Puasa yang tidak puasa pada bulan Sya'ban ya, itu itu hadis Muslim ya. Itu ada anjuran Rasulullah untuk mengganti. Karena sudah terbiasa, ternyata terus lupa, luput, nggak puasa sama sekali, udah nanti dikodok selesai Ramadan. Nah, mumpung kita ada waktu nih, itu kodoknya 2 hari kan ya, 2 hari sebagai gantinya. Rawah Muslim. Oh, betapa pentingnya puasa pada bulan Sya'ban ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah amalan istimewa apa ketika pada bulan Ramadan? Oke. Saya menyiapkan 2 kitab kuning ya tentang pembicaraan masalah ini, tetapi waktunya yang tidak mungkin. Ini sekarang sudah jam berapa ini? Sudah habis waktunya ya. Oke, satu aja kalau gitu ya. Jadi ada kualitas puasa seseorang itu sangat ditentukan atas sunnah-sunnah apa yang muncul pada bulan Ramadan. Semakin sunnah-sunnah itu muncul, maka kualitas puasa seseorang itu sangat baik. Dan semakin hilang sunnah-sunnah itu, maka semakin kualitasnya kurang baik. Betul, sama-sama puasa, tapi tidak sama kualitasnya. Sama-sama sholatnya berjejer kanan kiri gitu ya. Berjejer sholat jamaah, tapi kualitasnya tidak sama. Yang satu begitu takbir Allahu Akbar ingat utangnya ternyata ya. Oh iya, nah kalau gitu nanti saya mau utang lagi yang sama. Begitu takbir langsung ingat utang ya. Ingat apalagi di sana makan, ingat apalagi dunianya muncul ketika takbir itu. Ya. Tapi satu lagi Allah Akbar itu sudah betul-betul di depan matanya itu seperti akhirat itu sudah. Nah ini kualitas beda. Ya. Nah, puasa juga sama, kita sama-sama berpuasa tapi kualitas tidak sama. Untuk mendongkrak kualitas seseorang, kaidahnya adalah semakin banyak sunnah-sunnah Rasul itu muncul, maka semakin kualitasnya semakin baik. Ada kitab namanya kitab Al-Fiqhul Islami, wa adillatuhu punya Wahbah Az-Zuhaili. Ini kitab standarnya S1, S2 di Timur Tengah. Ya. Dan sekarang juga sama di kita juga rata-rata S2, S3 juga pakai ini ya, menjadi referensi utama. Orangnya pernah ke Indonesia ini. Fiqhul Islami wa adillatuhu Wahbah Az-Zuhaili. Ya. Saudaranya juga di bidang fikih, ya juga pernah datang, saya ketemu di Winsa waktu itu kitab fikih yang menjadi rujukan yang sekarang ini ya. Nah, di situ banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang hidup pada bulan Ramadan, kurang lebih 11 hal. Nah, saya bilang satu aja dulu, satu tak cukup, yaitu itikaf ya. Itikaf ini bukan sunnah yang hanya ketika Ramadan, tapi ada itikaf yang juga di bulan Ramadan. Jadi ada itikaf wajib, ada itikaf sunnah. Yang wajib ada 2. Yang satu adalah yang wajib ada 1 ya, yaitu nazar. Ketika Anda bernazar untuk itikaf, maka Anda hukumnya wajib ketika tertunaikan. Misal, Ustaz, kalau saya sudah nikah nanti saya itikaf 3 hari. Nah, kalau sudah akad, maka dia wajib melaksanakan itikafnya itu. Kenapa? Karena nazar itu berjanji, dan orang yang berjanji itu wajib menepati janjinya. Itu itikaf yang wajib ya. Nah, sementara yang kedua adalah sunnah. Ada sunnah muakkadah dan ada sunnah ghairu muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah. Yaitu apa? 10 hari akhir bulan Ramadan. Yang ghairu muakkadah itu banyak ya, sholat-sholat sunnah yang lainnya yang tidak selalu rutin, tetapi beberapa kali Rasulullah melaksanakan.
Ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Ini itikaf ini adalah sesuatu yang memang tidak semua orang itu bisa. Bayangkan Rasulullah itu kalau sudah 10 hari akhir itu selalu masuk masjid gak keluar-keluar. Yes. Tidak keluar-keluar sampai selesai Ramadannya itu. 10 hari akhir, Pak. Kalau anak muda ini, saya minta Anda ini perlu piknik kelihatannya ini ya. Piknik. Kalau ini nanti umroh itu dibuka, ya piknik aja ke sana, ke Tanah Suci. Ya, bilang sama orang tua, saya ingin piknik ke Tanah Suci. Kenapa? Itikaf di Masjidil Haram 10 hari. Gitu. Ya. Harus banyak-banyak piknik. Ustaz, ternyata masih belum bisa umroh ini dibuka. Gimana? Setiap apa piknik ke gunung-gunung sana banyak ya. Banyak pegunungan yang indah dan yang daerah tinggi. Anda di sana piknik, iktikaf di sana. Itu ngomong takmirnya. Minta izin, saya mau iktikaf di sini 10 hari. Langsung minta tolong sama Gojek. Gojeknya nggak ada ya. Grab nggak ada juga sana ya. Ya, sama tetangga-tetangga di musola itu tolong dikirimi selalu atau warung-warung ya, booking setiap waktu sahur dan buka puasa dikirimi makanan, selesai sudah, nggak ada yang sulit hidup ini, tidak ada yang sulit. Itikaf 10 hari itu bab-bab apa saja itu mudah, yang penting niatnya ada, mencari tempat juga banyak, masjid-masjid banyak, dan yang paling afdal adalah al-masjidul jami, masjid jami, al-akbar misalkan, ini ada, nggak usah mikir masalah makan, itu selalu ada sahur dan buka selalu disiapkan. Ya, kalau nggak dapat itu banyak orang jualan di luarnya itu. Intinya niatnya ada. Nah, ya. Jadi saya minta pada anda semua anak muda-muda ya, yang belum pernah 10 hari full itikaf, minimal satu kali lah Anda dalam hidup Anda itu 10 hari full. Seperti Rasulullah SAW. Yes, minimal satu kali nggak apa-apa. Semoga nanti ketagihan. Ya, 2 kali, 3 kali. Ustadz, saya ini kuliah. Wong kuliah Anda lo daring. Ya nggak apa-apa di dalam itu bawa paketan, bawa laptop, buka aja sana. Itu selesaikan ketika itikaf, nggak apa-apa. Wong ya daringnya tidak terlalu panjang. Nggak usah banyak bikin alasan. Yang penting niatnya ada, insya Allah jalan itu ada. Jika niat itu ada, insya Allah jalan itu ada. Ya. Apalagi yang alasan yang lainnya, makan sudah. Ya. Tempat cari banyak masjid-masjid di mana-mana. Ya. Jadi Mas Muslimin rahimahullah, PR dari saya. Anda yang belum pernah 10 hari full, maka Anda pasang niat ya untuk berpuasa minimal satu kali semasa hidup Anda 10 hari full seperti Rasulullah itikaf. Ini amal istimewa ini soalnya. Ya, amal istimewa, guys. Selama ini Anda sudah latihan kan 2 hari, 3 hari, ada yang itikafnya siang hari saja atau malam hari saja, silakan. Ya, silakan. Jadi itikaf itu adalah ya hal yang sunnah muakkadah 10 hari akhir Ramadan. Saya cukupkan sekian, mohon maaf kalau saya memakan waktunya Ustadz Rois karena beliau juga menyampaikan hal yang luar biasa dan pesan terakhir saya adalah Anda harus banyak-banyak piknik ya. Piknik besok siapkan tas ya. Piknik mana? Itikaf 5 hari. Nah, gitu ya. Di masjid sana gitu. Kan tetap connect ya. Ya tetap connect ya, tetap WA-nya tetap jaga dengan keluarganya ya, kabar-kabar tetap bisa dilaksanakan tapi posisi Anda itu ada di dalam masjid, tidak kemana-mana. Dan ya kalau tidak hal mendesak nggak usah banyak-banyak baca WA ya. Itikaf kok banyak baca WA ini piye gitu ya. Jadi mengganggu. Hanya cukup dengan keluarga saja gitu. Rasulullah saja sampai karena Masjid Nabawi tahu ya, itu kan pojok itu kan pintunya Rasulullah untuk masuk ke kamarnya Aisyah kan gitu ya. Sampai ketika ngisi rambut aja, itu badannya di masjid, hanya kepalanya saja yang masuk ke dalam pintunya Aisyah. Lalu sama Aisyah disisir oleh beliau, dibantu gitu ya. Jadi ngisi rambut aja loh, badannya tetap kepalanya keluar. Itu artinya apa? Betul-betul menjaga posisi dirinya itu di dalam masjid. Ya. Sekali masjid ya, masjid. Nah, nanti silakan dibahas pada pertemuan berikutnya masjid yang syar'i seperti apa gitu ya, dan apa saja amal-amalnya dan hadis-hadisnya apa. Tadi sudah saya sebutkan ini kitab namanya kitab Subulus Salam. Ini juga kitab standar hadis untuk S1 ini ya di Timur Tengah. Ini hadis-hadis tentang itikaf banyak di sini juga.
yang perlu memang kita tahu. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon maaf manakala melebihi waktu yang disediakan karena ini panjang pembahasan masalah tarhib ini. Semoga kita semua dapat manfaat yang baik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.